dengan presentasi yang ketiga dari Bu Elis Sumarto, selaku dari The Whitelist. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara webinar kami siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. A big thank you for JLL partnering with The Whitelist and Rob for sponsoring us to present the new launch Southall in Zone 4 UK. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kenapa dan bagaimana cara berinvestasi di luar negeri. Nah, yang penting adalah Bapak Ibu perlu ketahui kalau misalnya berinvestasi tidak hanya dalam satu basket saja. Jika Bapak Ibu saat ini sudah mature dalam bisnisnya, kemudian juga sudah banyak properti investment di Indonesia, pastinya sekarang mau mendiversifikasi untuk property investment di luar. Nah, di sini kita memberikan saran dan memberikan advice bagaimana seharusnya dan menurut portfolio Bapak Ibu untuk berinvestasi. Nah, saat ini di Indonesia, most of the investor di Indonesia kebanyakan mereka investasi propertinya itu di UK, di Inggris, dan di Australia. Nah, alasannya kenapa mereka berinvestasi di sana karena mengenai safety dan stability reason. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar country risk, itu ada 5 tier. 5 tier, jadi yang paling rendah namanya low risk, kemudian very low risk, kemudian low risk, kemudian medium, kemudian ada high risk dan very high risk. Nah, Indonesia itu berada di country risk yang nomor 4, jadi termasuk high risk. Nah, sedangkan di negara stabil seperti UK dan seperti negara lain yang kita rekomendasikan itu country risk-nya di level tier 2, which is sekitar di low risk. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dibagikan oleh Widya sebelumnya mengenai exchange rate benefit, di sebelum masa Brexit, satu pound sterling itu nilainya sekitar 21.000, Bapak Ibu, 21.000 rupiah. Nah, kemudian dalam 2-3 tahun terakhir ini, kurang lebih di angka saat ini sekitar 17 sampai 18.000. Nah, diprediksikan di tahun 2023 akan mencapai sekitar 23.000. Jadi ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Adalah saat yang tepat untuk berinvestasi saat ini, dan Bapak Ibu akan menikmati keuntungan dari currency di kemudian di tahun berikutnya. Nah, kemudian juga ini menarik demand dan supply. Jadi memang karena negaranya juga stabil, nah ini banyak investor asing juga tertarik berinvestasi di sana dan banyak imigrasi pindah ke sana. Nah, kemudian juga dilihat dari vacancy rate versus occupancy rate. Nah, apa yang menyebabkan investor di Indonesia mereka khawatir untuk berinvestasi properti lagi? Karena kondisi di Indonesia memang saat ini untuk apartemennya kebanyakan occupancy rate-nya itu sangat rendah. Nah, ini menyebabkan banyak investor yang menjadi concern untuk berinvestasi di properti. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu berinvestasi di negara maju seperti UK dan di negara lainnya, vacancy rate mereka sangat rendah, Bapak Ibu, di bawah sekitar 3%. Jadi pada saat Bapak Ibu berinvestasi, nah ini Bapak Ibu pada saat mengambil cicilan, installmentnya itu bisa dibayar dengan rental income. Jadi syukur-syukur masih ada selisih keuntungan yang bisa dinikmati oleh investor. Nah, kemudian ini banyak yang orang Indonesia, terutama investor di Indonesia, khawatir, gue bisa afford nggak nomor 1. Kemudian kedua, gue beli di mana ya? Bingung, karena kan belum pernah, takut kan. Nah, kemudian ketiga, when should I buy? Kapan saat yang tepat untuk aku beli? Nah, pertanyaannya mengenai apakah saya sanggup, apakah saya mampu. Nah, sebenarnya bukan mengenai apakah saya mampu, tetapi mengenai apakah saya mampu untuk tidak invest, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya berinvestasi di luar itu tidak seperti yang kita pikir mahal sekali gitu loh. Malahan harganya itu hanya mulai dari sekitar 5-6 M. Itu mulai dari 5 sampai 6 M. Itu di London. Di London Zone 4 itu sudah mendapatkan properti dengan nilai sekitar 5-6 M. Nah, sebenarnya juga Bapak Ibu tidak membutuhkan nilai uang sebesar 5-6 M itu. Karena di UK ada financing yang bisa memberikan loan
mereka menyediakan ada bank-bank atau mortgage broker yang memberikan financing sampai sekitar 50-60%. Jadi sebagai investor kita hanya menyediakan dana sekitar 40-50%. Nah, untuk tahap awal memang berinvestasi di luar itu sangat aman karena pemerintahan luar itu melindungi hak dari konsumen. Jadi pada saat Bapak Ibu berinvestasi, masukin uang DP, nah itu tidak masuk ke developer, tetapi masuk ke kontrakti. Nah di sini pada saat mereka tidak menjadi membangun, uang Bapak Ibu akan aman. Nah kemudian pada saat Bapak Ibu berinvestasi, itu tidak langsung masuk sekitar 100% sebelum serah terima. Nah biasa kan kalau kita di Indo berinvestasi ini, saya pernah tuh investasi apartemen di daerah Kuningan. Nah, saya harus menyediakan dana full lunas sebelum saya serah terima. Nah, tetapi pada saat investasi di luar, misalnya seperti di Berkeley mereka hanya membutuhkan dana sekitar progresif ya Bapak Ibu, sekitar 5%, 10%, 10%. Nah, kemudian kurang lebih sekitar 25%, kemudian stop, tidak membayar lagi sampai bangunan jadi. Nah, setelah bangunan jadi baru akan melakukan settlement ataupun pelunasan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah di mana kita harus berinvestasi, di mana kita harus beli. Ini yang tiga kunci penting Bapak Ibu pada saat berinvestasi. Pertama, kita harus tahu developernya. Kita nggak mau investasi di developer yang abal-abalan. Istilahnya kita nggak tahu itu track record-nya seperti apa, reputasi seperti apa, kemudian misalnya nanti bangunan jadi quality-nya seperti apa, nanti kalau kita kenapa-napa, bangunan kita kenapa-napa, kita ada problem, kita kontak kemana, kita nggak jelas gitu. Nah, yang paling penting adalah pada saat kita memilih developer, kita mesti tahu track record seperti apa, pengalamannya sudah berapa lama. Kemudian kalau ada investor yang bisa invest lebih dari 2 unit atau 3 unit, bahkan ada lebih dari 5, berarti itu property developer bagus. Kalau enggak, kenapa investor itu berani berinvestasi lagi? Mereka artinya namanya repeat purchase. Nah, kemudian juga developer ini sangat penting karena kita mesti lihat mereka itu membangun 1 atau 2 tower saja atau mereka membangun master plan, Bapak Ibu. Nah, master plan ini seperti gini loh Bapak Ibu, kalau kita komparasi ya dengan developer seperti Sumarekon. Mereka itu tidak hanya membangun apartemen saja, tetapi mereka bangun super block, mereka bangun master plan, mereka bikin taman, mereka bikin shopping mall, mereka ada konsep retail. Nah, kurang lebih Berkeley melakukan yang sama Bapak Ibu. Mereka itu melakukan regenerasi. Jadi misalnya dulu Pondok Indah 20 atau 30 tahun yang lalu itu masih daerah rawa-rawa, tidak ada satupun orang mau ke sana untuk berinvestasi. Sama halnya seperti di PIK. Di PIK 2 kan dulu orang pada bilang, oh itu kan tanah rembes, itu kalau misalnya kenapa-napa itu paling jatuh duluan, dan apa namanya kayak tanah apa buangan lah atau apa. Jadi orang pada nggak mau berinvestasi di sana. Padahal salah. Kenapa? Itu adalah daerah yang akan mengalami regenerasi. Nah, kita perlu melihat kondisi seperti kenapa. Kalau misalnya sebagai investor, Bapak Ibu mungkin investasi 1-2 unit mungkin bisa lebih dari 5 unit. Tetapi developer itu dia berinvestasi sampai 35 hektar, bahkan ada sampai 50 hektar lebih. Nah, berarti investasi mereka besar sekali Bapak Ibu. Jadi mereka resiko mereka jauh lebih besar kalau proyek mereka tidak berhasil. Jadi makanya mereka sudah melakukan riset terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lokasi pada Bapak Ibu. Kita mesti mengikat sebagai investor yang lokasi kita berada di Indonesia, pada saat kita berinvestasi di Inggris, itu kita mesti melakukan perjalanan sekitar 14 jam Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa setiap hari ke sana untuk melihat kondisi properti kita seperti apa. Nah, makanya yang paling penting adalah untuk memilih investasi properti, kita mesti lihat 3 faktor, kunci faktor yang utama. 1, apakah proyek itu dekat dengan train station atau dengan transportation. Kemudian kedua, apakah dekat dengan university, apakah dekat dengan retail area, town center, shopping mall, commercial area. Nah, kenapa ini penting? Karena pada saat Bapak mau jual kembali, itu akan lebih mudah. Kemudian untuk mendapatkan, misalnya mendapatkan penyewa akan lebih mudah. Gitu, ini cara simpel. Nah, kuncinya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu berinvestasi di UK, ini bisa dijual ke secondary, bisa jual ke orang asing. Ya, tidak semua negara bisa melakukan itu, tetapi Inggris bisa melakukan itu. Jadi, kalau saya beli nih, terus saya mau jual ke teman saya, orang Indonesia, itu bisa Bapak Ibu. Nah,
Itu penting. Kemudian yang future opportunity, ini yang tadi saya bilang, regenerasi. Nah, South Hall ini sebelumnya itu adalah daerah parkir, tempat parkir lapangan terbang airport dari Heathrow ya. Nah, jadi sekarang mau diregenerasi nih sama South Hall, mau diubah menjadi super block master plan yang future opportunity luar biasa. Jadi tidak hanya Barclay Group menginvestasi, tetapi pemerintah juga berinvestasi di lokasi ini, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ini yang kita mesti lihat, kita mau investasi di future opportunity yang bagus. Tadi sudah dikasih lihat mengenai berbagai study case, bagaimana peningkatan value-nya ada mulai dari 40% sampai 100%. Nah ini Bapak Ibu pada saat berinvestasi, misalnya Bapak Ibu, saya mau investasi 3 tahun, itu saya jual ke teman saya. Nah, kami tidak menyarankan Bapak Ibu berinvestasi dalam jangka pendek. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu berinvestasi di negara yang maju, yang stabil, mereka itu stability-nya dilihat dari jangka waktu agak panjang. Ya, jadi maka bisa dilihat tadi dari 200.000 pounds sampai 8 tahun kemudian itu ternyata naik harganya bisa mencapai 600.000 Bapak Ibu. Itu peningkatan yang cukup signifikan dari capital appreciation-nya. Nah, kemudian when should I buy? Nah, ini adalah pertanyaan yang harusnya kita jawab seharusnya 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Nah, tapi saya mau share sedikit kisah yang menarik Bapak Ibu karena saya banyak berjualan properti luar. Buat saya awal-awal saya bingung kenapa bayar-bayar yang beli sama saya 80-90% mereka itu anak muda, anak milenials usia 27 tahun sampai 35 tahun. Awalnya saya bingung kok bisa ya mereka berinvestasi. Akhirnya saya melakukan interview sama mereka, Bapak Ibu kenapa sih mau berinvestasi, maksudnya di usia muda, padahal kan anaknya masih kecil-kecil, banyak juga mereka masih single. Nah mereka bilang, kenapa saya mesti tunggu sampai anak saya besar? Biden anak saya udah 20 tahun lagi, harga properti 20 tahun lagi udah berapa kali lipat, Bu Elis, dia bilang gitu. Jadi saya pikir, oh iya ya, maksudnya generasi saat ini Bapak Ibu, anak muda saat ini berpikir 10 step ahead gitu. Mereka berpikir advance. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ini saya juga tidak ada satupun orang yang happy dengan kondisi pandemik ini. Tetapi kita mau selalu lihat opportunity apa yang ditawarkan pada saat pandemik. Nah, jadi Bapak Ibu tadi bisa lihat grafik yang diberikan oleh Widya, bagaimana pada saat mengalami global financial crisis dan harga turun, nah itu slowly akan naik gitu. Nah, pada saat berinvestasi di properti, Bapak Ibu tidak akan rugi karena Bapak Ibu berinvestasi di aset yang akan terus menarik. Nah, jadi bagaimana kapan saatnya berinvestasi? Pada saat ini kebetulan memang ada stamp holiday karena ada kondisi seperti ini diberikan stimulus-stimulus yang menarik. Jadi kalau misalnya ditanya kapan saatnya, Bapak Ibu jangan sampai kehilangan kesempatan. Saya nggak bilang hanya di South Hall saja, tetapi di semua proyek lain juga Bapak Ibu harus bisa memilih dan menilai kira-kira lokasi mana dan opportunity apa yang ditawarkan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu berinvestasi di overseas, saya dan Widya, kami menyarankan Bapak Ibu invest dengan cara yang aman. Kenapa? Kita nggak mau Bapak Ibu nanti pada saat berinvestasi, oh kok ada ini ya, kok ada itu ya. Jadi tadi saya senang tuh ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tax, capital gain lah, tax ini, tax itu, which is itu yang akan kita berikan dan akan kita edukasi dulu. Kita tidak mau langsung Bapak Ibu membuat suatu keputusan di mana semuanya sifat emosional dan kita, Bapak Ibu belum tahu bagaimana cara berinvestasi yang tepat. Nah, oleh karena itu, JLL dan Whitelist kita akan memberikan data-data research mengenai suatu location yang akan ditawarkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa mempelajari terlebih dahulu. Kemudian kita juga akan go through legal sama Bapak dan bagaimana sih berinvestasi sebagai foreigners. Nah, kemudian bagaimana cara memfinance suatu properti dan bagaimana cara tax implication terhadap properti tersebut. Nah, oleh karena itu, kita bisa bergandengan tangan sama Bapak Ibu untuk melalui perjalanan atau journey selama Bapak Ibu berinvestasi di overseas. Memang karena mungkin juga banyak yang belum pernah, jadi kita mau membantu step by step-nya. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke floor. Silakan Miss Diana Ongko. Terima kasih.